Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendidikan agama Islam, Bapak Mawardi MAG, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang moderasi dan kerukunan umat beragama. Yang beranggotakan yang pertama, Krisnawati Dewi M, yang kedua Maitara Adrina Putri, yang ketiga Miftahul Jannah, dan yang terakhir saya sendiri Mufarid Sulmanan. Kami akan mempresentasikan tentang satu, Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, konsep ukhuwah Islam. Yang ketiga, konsep wastahiyah atau moderasi dalam Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial atau tasamuh. Saya persilahkan Mbak Krisnawati Dewi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pengertiannya, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman dalam bahasa Arab, teman-teman, yang mengandung arti patuh, taat, dan tunduk serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam ini adalah agama yang rahmatil alamin, yang mengandung arti bahwa agama ini merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai agama terakhir dan dijadikan pedoman dalam keseharian. Bukti bahwa Islam adalah rahmat. Ada dua nih teman-teman. Yang pertama, agama Islam ini mengajarkan dan mengutamakan keadilan serta kesejahteraan bagi umatnya. Yang kedua, Islam ini menjadi solusi nih atas segala persoalan di muka bumi, seperti halnya pembagian hukum waris. Yang kedua, hukum pernikahan dan batasan-batasan toleransi. Yang mana itu semua merupakan suatu kemudahan nih bagi para pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat. Selanjutnya, makna Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam ini dikatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta sebagaimana tercantum dalam firman Allah melalui Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, secara jelas ini dicantumkan dalam Al-Quran teman-teman bahwa Islam ini adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Selanjutnya, konsep ukhuwah Islam. Ukhuwah ini berasal dari kata akhun yang memiliki arti dasar saudara yang di dalamnya termasuk saudara kandung, seketurunan, dan juga kawan. Ukhuwah ini diambil juga dari kata yang berarti memperhatikan sehingga bermakna bahwa persaudaraan harus saling perhatian kepada seluruh pihak. Baik teman-teman, sekarang ada berbagai macam ukhuwah Islamiyah. Di sini ada 4 macam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah. Apa sih itu ukhuwah ubudiyah? Jadi ukhuwah ubudiyah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berarti semua makhluk adalah saudara, yaitu memiliki kesamaan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ukhuwah fi al-insaniyah. Ini berarti semua umat manusia adalah bersaudara walaupun berbeda ras, agama, suku, dan budaya, karena kita semua berasal dari Adam dan Hawa, sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling mengenal. Nah, yang ketiga nih, ada ukhuwah fi al-wataniyah wal an-nasab. Di sini artinya adalah persaudaraan dalam hal keturunan dan kebangsaan. Di sini juga ada firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 54, bahwa Allah menciptakan manusia dari air dan tanah dan menjadikan mereka manusia memiliki keturunan dan musyawarah karena sesungguhnya Allah itu adalah yang maha kuasa. Yang keempat nih, yang terakhir, ada ukhuwah fid din al-Islam. Artinya adalah persaudaraan antar sesama umat muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang mana semua orang yang beriman itu adalah saudara. Next. Teman-teman, di sini ada konsep dalam ukhuwah Islamiyah.
terbagi jadi 3 konsep ya. Yang pertama ada konsep tanawul al-ibadah, yaitu keragaman cara beribadah. Konsep tanawul al-ibadah mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam pengamalan agama, asalkan semuanya merujuk pada Rasulullah. Yang kedua ada konsep al-muftiu fi al-ijtihadi lahun ajrun. Artinya adalah bahwa orang yang berada di jalan benar mengikuti ulama, ia akan tetap mendapatkan ganjaran dari Allah walaupun pengamalannya ada yang keliru. Namun, kita sebagai manusia harus tetap memilih dan memilah ulama yang akan menjadi panutan. Next. Yang ketiga ada konsep la hukma lillah qabla ijtihad. Artinya bahwa sesuatu hal atau persoalan yang belum ditetapkan hukumnya dengan pasti dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul, maka mujtahid mempunyai kewajiban nih untuk menetapkannya melalui ijtihad. Oke, next. Ya, ada hakikat, manfaat, dan juga penguat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini memiliki hakikat, yaitu nikmat Allah, arahan robbani, yang merupakan cermin kekuatan iman dan juga perumpamaan dari tali tasbih. Manfaat ukhuwah Islamiyah ini ada mempererat tali persaudaraan, persatuan, menciptakan kasih sayang, cinta, dan juga kekuatan. Faktor penguat ukhuwah Islamiyah adalah saling bersilaturahmi, tidak memandang rendah orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga senantiasa mengucapkan salam ataupun sapa ketika kita saling bertemu. Baik teman-teman, selanjutnya ada konsep muwastahiyah atau moderasi dalam Islam. Pengertian wastahiyah sendiri secara bahasa diambil dari kata wasto atau wusto yang berarti tengah dan menjadi istilah wasit al-wasatid. Artinya penengah yang memiliki makna baik, adil, tengah, dan seimbang. Dapat juga dipahami sebagai segala yang baik dan terpuji sesuai objeknya. Misalnya keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Lalu ada kedermawanan, adalah posisi menengah antara boros dan kikir. Lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri umat wastahiyah dalam Al-Quran. Yang pertama ada adil dan menjadi orang terbaik. Yang kedua ada tidak boros dan tidak pelit dalam menggunakan harta. Yang ketiga ada menyuruh kepada makruh dan mencegah kemungkaran. Dan yang keempat ada seimbang antara materialistik dan kerohanian. Yang pertama, aku akan menjelasin tentang adil dan menjadi orang terbaik. Sebagai jawaban atas berkembangnya paham dan gerakan kelompok yang intoleran, rigid dan mudah mengtakfiri, maka perlu dirumuskan ciri-ciri umatan wasatan untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Lanjut, yang kedua ada tidak boros dan pelit dalam menggunakan harta. Yang dimaksud tidak boros dan pelit ini adalah tidak boros itu maksudnya kita menggunakan harta yang kita punya itu dalam hal yang baik. Contohnya, kita bersedekah, kita memberi orang yang lebih membutuhkan, atau memberi saudara yang lebih membutuhkan. Yang ketiga ada menyuruh kepada makruh dan mencegah kemungkaran. Yang dimaksud dengan ini yaitu sesuai firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 3, Al-Imran ayat 110, artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu tidak baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini membawa maksud kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selanjutnya ada seimbang antara materialistik dan kerohanian. Yang dimaksud dengan seimbang antara materialistik dan kerohanian ini adalah
Sesuai yang sudah difirmankan Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 37, artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi digoncang. Wahab Az-Zulhalili menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah laki-laki yang sangat dituntut agar selalu berjamaah dalam melaksanakan sholat fardu. Selanjutnya, Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial atau tasamuh. Istilah kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial adalah tasamuh atau kerukunan, yaitu membebaskan orang lain dalam berpendapat dan atau berpikir. Jadi, kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Terdapat kendala-kendala dalam mencapai kerukunan umat beragama. Ada 3. Yang pertama, rendahnya sikap toleransi. Masing-masing agama mengakui keberagaman agama lain, tetapi membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang kedua, kepentingan politik. Faktor politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dalam mencapai tujuan kerukunan antar umat beragama. Seperti yang sering terjadi di negara kita saat ini, menyangkut pautkan urusan politik dengan keagamaan sehingga menimbulkan kegaduhan dan sering menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Dan yang ketiga, sikap fanatisme. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa agama Islam merupakan agama radikal, ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan. Next. Jadi, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Di antaranya ada ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah merupakan rangkaian atau hubungan kejiwaan atau rohani yang dalamnya terdapat cinta, kelembutan, dan juga hormat kepada orang yang berakidah sesuai dengan lalu ada wastasiyah, artinya penengah atau memiliki makna adil, tengah, dan seimbang. Dan yang terakhir ada kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial yang berarti membebaskan orang lain dalam berpendapat atau berpikir. Kerukunan merupakan suatu pemikiran atau sikap hidup atau talent attitude ditunjukkan dengan kesabaran dan kelapangan hati dalam menghadapi pemikiran, pendapat, dan pendirian orang serta suatu kebutuhan bersama yang tidak dapat kita hindari di tengah perbedaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.